Ya, Gus Silman ini baru 23 tahun tetapi berani terjun ke ranah politik dan bertempur di daerah dapil mana itu? Pasuruan, Probolinggo. Dan kompetitornya itu bukan main-main, incumbent juga banyak di sini. Gentar, Gus? Wah, nggak gentar masih. Nggak boleh gentar kita. Boleh gentar. Nah, yang penting kita berjuang dulu. Ronaldo pun nomor 7. Ini nomor 7 ya, Gus? Nomor 7, tapi partainya nomor 1. Nomor 1. Nomor 7 Muhammad Hilman Mufidi, DPR RI, Dapil Jatim 2 Pasuruan Probolinggo. Benar. Coblos dulu, Gus. Nah, kita latihan coblos dulu. Coblos juga air putih dulu ini. Sebelum coblos yang aslinya kita coblos air mineralnya dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padaswa TV, saya jauh-jauh dari Jakarta datang ke Pasuruan. Aduh. Ini gak main-main, gak kaleng-kaleng nih. Menemui sosok di Pasuruan itu ada sosok anak muda sebagai caleg DPR RI dari PKB. Beliau adalah putranya dari Pak Jajul Pawaid, Wakil Ketua MPR RI. Dan saya sekarang berada di pendoponya beliau nih. Luar biasa nih. Sekaligus posko ya. Sekaligus posko pemenangan. Posko pemenangan. Ini nggak kaleng-kaleng, ini bener ini. Serius ini kalau saya lihat ini suasananya, tim suksesnya luar biasa. Kemudian poskonya ini dahsyat, ini bukan lagi posko ini, layaknya seperti rumah bupati nih. Waduh, jangan-jangan bupatinya pulang ke sini nanti. Oke, Gus Silman. Siap. Anda banyak diragukan ini, anak muda itu ya, cuman coba-coba untuk terjun ke politik. Nah, setelah Anda membuktikan di lapangan itu seperti apa ini, Gus? Kalau muda karena memang ya umur saya kan memang masih muda kan. Kalau dibandingkan dengan calon-calon lain masih sangat di bawah, masih 23 tahun. Masih 23 ya, tahun. Dasar lahirnya tanggal 24 Juli tahun 2000. Tapi ketika saya turun di lapangan, banyak orang-orang itu yang memang perlu udara baru, perlu semangat baru. Dan di mana calon-calon sebelumnya itu dianggap belum ada pembahasan baru seperti ini. Maka dari itu kita datang memenuhi selera anak muda. Ya. Disitulah mungkin mereka lebih masuk atau lebih mendekat ke kita karena kita memang sama-sama umurnya, sama-sama muda, sama-sama satu. Jadi kesalahan anak-anak muda pasti yang tahu ya. Anak-anak muda itu sendiri. Jadi sebetulnya ini dahsyat saya lihat ini ya, Gus Silman ini baru 23 tahun tetapi berani terjun ke ranah politik dan bertempur di daerah dapil mana itu? Pasuruan, Probolinggo. Dan kompetitornya itu bukan main-main, incumbent juga banyak di sini. Banyak. Bener. Mantan bupati juga ada di sini ya. Mantan bupati ada juga di sini. Gentar, Gus? Wah, nggak gentar masih. Nggak boleh gentar kita. Nah, yang penting kita berjuang dulu. Nah, apa nih Gus itu nih yang sudah diperbuat di dapil sini itu nih? Nah, kalau di dapil sini kan kebetulan juga saya masih pendatang baru, jadi belum punya memiliki banyak program yang dapat disalurkan, tapi yang saya lakukan adalah bertemu langsung dengan masyarakat yang di bawah. Bertemu dengan teman-teman. Dan untuk daerah Pasuruan sendiri, mungkin di daerah Pasuruan ini banyak yang namanya industri-industri ataupun UMKM. PT-PT. UMKM PT gitu UMKM, PT-PT. Perusahaan-perusahaan besar di daerah Pasuruan ini lumayan banyak. Jadi anak-anak muda kemungkinan besar setelah SMA kebanyakan langsung ingin mencoba masuk ke PT tersebut untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, itu mungkin salah satu problemnya di lapangan pekerjaan. Dan juga untuk anak muda sendiri belum terlalu banyak ruang untuk berkreasi ataupun menyalurkan hobi-hobinya ataupun kreativitasnya. Jadi dari sektor ekonomi kreatif juga masih masih kurang gitu kan. Jadi hadirnya Anda untuk bagaimana menangkap potensi anak muda di Pasuruan itu baik di industri kreatif, karena industri kreatif itu sekarang digital ekonomi itu luar biasa. Benar. Ini sudah sangat besar karena memang masalah-masalah yang dulu mungkin tidak ada sekarang kan ada. Mungkin karena ada
online market betul, ataupun toko-toko online lainnya, di tempat itulah dimana saya pikir Pasuruan ini perlu dikembangkan. Jadi Anda itu bagaimana men-setting kota Pasuruan itu menjadi salah satu industri kreatif itu tumbuh di sini, ya. Digital ekonomi ini tumbuh, kan? Terus kemudian anak muda juga melek teknologi. Nah, iya Gus, saya dengar itu Anda itu juga membuat GOR gitu, ada mini GOR dan membuat pendidikan industri kreatif ke anak-anak muda. Itu seperti apa tuh Gus? Kalau di daerah saya sendiri kan juga mencalonkan ini perlu kita perlu memperlihatkan apa visi misi kita nanti ke depannya. Nah, salah satu cara untuk memperlihatkan tersebut adalah dengan memberikan contoh. Nah, contoh yang kita buat sekarang adalah salah satunya dengan membuat GOR ataupun tempat lapangan kecil saja, tidak terlalu besar sih. Mungkin untuk badminton ataupun voli bisa. Futsal, futsal, mungkin lapangan kecil-kecil. Tapi gunanya adalah untuk menyalurkan hobi-hobi ataupun kreativitas anak-anak muda yang ada di Pasuruan ataupun Probolinggo ini. Itulah salah satunya. Ya. Ini luar biasa, pemirsa, itu membuat satu GOR itu nggak mudah. Itu tanda keseriusan seorang caleg ini. Jadi seorang caleg serius, tidak hanya janji nih yang disampaikan, tetapi realitas itu sudah dilakukan. GOR, kemudian apa lagi Gus? Dan juga masih banyak yang lainnya, tapi juga mungkin salah satunya adalah dengan mengambil anak-anak muda yang berbakat dalam membuat kreasi, yang dimana kreasi tersebut disebar secara online. Oh iya, luar biasa ini. Ronaldo pun nomor 7. Ini nomor 7 ya Gus? Nomor 7, tapi partainya nomor 1. Nomor 1. Kenapa ini? Kebagian nomor buncit atau memang Anda memilih nomor 7? Kalau nomor 7 sendiri itu dapatnya karena memang dibandingkan dengan yang lain-lain kan memang saya masih junior. Dibandingkan dengan senior lain tuh masih di bawah. Paling muda lah bisa dibilang. Nomornya paling ujung nomor 7, tetapi suaranya insya Allah nomor 1. Suaranya paling banyak. Iya pemirsa, Ronaldo pun terkenal karena jersey-nya nomor 7 nih. Ini ada jersey-nya nggak nomor 7? Oh, nggak ada ini. Nggak ada. Kebetulan nggak ada. Nomor 7. Cuma spanduknya aja depan nih. Oke. Wah, ini menarik ini. Ya, ini akuanya nih. Air mineralnya 7 PKB, ya, nomor 7 Muhammad Hilman Mufidi DPR RI Dapil Jatim 2 Pasuruan Probolinggo. Benar. Coblos dulu Gus. Nah, kita latihan coblos dulu. Coblos juga air putih dulu ini. Sebelum coblos yang aslinya kita coblos air mineralnya dulu. Nah, ini sebetulnya pemirsa, ini banyak sarana yang dimanfaatkan oleh Gus Hilman. Salah satunya adalah air mineral seperti ini. Ternyata efektif ya ini untuk sarana tahlilan segala ya. Benar, untuk tahlilan ataupun pengajian ataupun acara-acara apapun biasanya. Ini dijual apa di ini? Oh enggak, kita bagikan. Oh, dibagikan. Kita bagikan sebagai ya alat untuk pengenalan, untuk menyapa konstituen. Ya, konstituen yang ada di Pasuruan butuh air mineral nih, Gus Hilman nih nomor 7. Salah satunya air mineral, ada juga sabun colek, ada juga korek, ataupun hal-hal lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu. Oke. Jadi target Anda Gus, walaupun nomor 7, Anda nomor 7 nih. Benar. Nomor 7. Tetapi ekspektasi di 2024 itu di Pilpres besok itu tanggal 14. Anda itu seperti apa nih ekspektasi dan targetnya? Kalau untuk ekspektasi ke depannya untuk Pilpres atau gimana ini? Untuk Anda sendiri. Untuk saya sendiri. Oh, kalau untuk saya sendiri saya berharap ya pastinya dapat masuk ke Senayan lah. Tujuan pertama dapat masuk ke Senayan supaya apa? Supaya dapat membawa kepentingan teman-teman yang ada di bawah di sini. Iya. Karena memang ya itulah tugas dari wakil seorang rakyat yang dimana mereka membawa kepentingan dari rakyat-rakyat tersebut, dari teman-teman yang ada di bawah, dibawa ke atas ke Senayan supaya dapat kita bentuk menjadi sebuah kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang yang dimana undang-undang tersebutlah yang akan dijalankan dari teman-teman di bidang eksekutif, kan kita akan legislatif
Jadi bidang eksekutif menjalankan supaya akhirnya dapat langsung turun ke bawah, di mana kepentingan-kepentingan tersebut akhirnya terjawab. Iya. Jadi Anda itu yakin 2024 itu melenggang ke Senayan. Yakin, dengan yakin. Berbagai konstituen, dan saya lihat ini timnya ini, tim suksesnya ini dahsyat ini, benar-benar ini tim suksesnya ini solid. Saya lihat itu juga serius itu, tidak main-main ini. Sepertinya Gus Hilman ini terjun ke politik itu di usia muda, tetapi ekspektasinya memang luar biasa itu ya, tidak kaleng-kaleng ya. Ya, Gus, kalau Anda nanti jadi nih, tadi kan harapannya oke lah, Pasuruan akan lebih maju lagi, ingin mengubah lagi gitu ya, mulai dari mungkin ekonomi yang konservatif menjadi ekonomi digital. Nah, ketika Anda nanti di Senayan itu akan seperti apa, Gus? Anda memperjuangkannya? Kalau di Senayan sendiri pastinya akan memperjuangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan teman-teman yang di bawah pastinya. Mungkin kalau kita lihat dari komisinya, kan kita juga masih belum tahu masuk ke komisi berapa. Nah, kalau saya sendiri mungkin mengarah kepada komisi yang dimana itu hukum ataupun yang berkaitan dengan ekonomi, karena itu dua bidang yang saya ambil waktu di sarjana, hukum dan ekonomi syariah. Nah, dari dua itu mungkin itu dua pertama pilihan utama, ataupun jika ada kepentingan yang lebih banyak yang di bawah yang mengharuskan saya untuk pindah dari dua pilihan ini, mungkin juga dapat kita pilih coba cari komisi-komisi yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang di bawah. Jadi artinya gitu kan ya, hukum, kemudian ekonomi itu menyangkut sangat luas, ekonomi kreatif, kemudian ekonomi konvensian dan lain sebagainya ya. Baik, pemirsa pada Sugu TV yang ada di daerah Pasuruan, kemudian juga di daerah Probolinggo itu ya. 14 Februari jangan lupa, ada sosok muda yang potensial, amanah, dan juga sidik amanah, fatona, dan juga memiliki visi ke depan terhadap kemajuan dan perubahan bangsa, khususnya daerah Pasuruan dan Probolinggo. Jangan lupa nih, Gus Hilman nomor 7, Ronaldo nomor 7. Sama-sama nomor 7 aja ini. Ingat Ronaldo, ingat Gus Hilman, atau ingat Gus Hilman, ingat Ronaldo. Waduh. Nomor 7, ternyata nomor 7 itu nomor keramat ini. Nomor keramat ini, nomor 7 kayaknya ini. Ya baik pemirsa, Gus, closing statement kira-kira bagaimana nih harapan terhadap anak muda gitu kan ya, agar berkontribusi di Pilpres atau di Pileg 2024 tidak menjadi penonton tetapi menjadi pelaku. Nah, saya berharap anak-anak muda ke depan itu seperti yang Pak Yusuf bilang, dapat menjadi pelaku, bukan hanya menonton saja. Karena kebelakangan ini banyak anak muda yang hanya melihat dan juga mungkin mengkritik ataupun ngomong, tapi tidak melakukan sesuatu untuk merubah hal-hal yang ada di dalam situasi politik ini sekarang. Nah, maka dari itu saya juga berharap untuk anak-anak muda di Indonesia untuk dapat berpartisipasi, untuk dapat mengikuti pemilu yang nanti ke depannya di 2024 khususnya, karena disitulah tempat-tempat anak muda yang dimana dominan pemilihnya itu kan anak muda semua. Disitulah anak muda menentukan ke depannya ini Indonesia seperti apa. Nah, maka dari itu jangan diam saja, ataupun jangan sampai golput, malah itu lebih parah lagi. Lebih parah itu kan ya. Jangan sampai diam, jangan sampai golput. Kita maju terus untuk dapat mengatasi masalah-masalah, bukan hanya masalah yang ada sekarang, tapi masalah ke depannya. Itu adalah masalah-masalah dari anak muda. Tidak boleh diam, tidak boleh jadi penonton. Baik. Jangan lupa like, share, subscribe pada Sugu TV, dan jangan lupa nomor 7 Ronaldo Pasuruan. Dicoblos. Masih jangan lupa like, share, subscribe pada Sugu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.